Di kaki Gunung Rimbajaya, berdirilah sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan rimbun dan sungai jernih. Desa itu tampak damai, tapi menyimpan legenda lama. Barang siapa menguasai sumber mata air sakral di hutan itu, maka ia akan menguasai kekuatan alam Rimbajaya. Warga desa sudah lama melarang siapapun mendekati hutan itu. Namun di balik larangan itu, hidup seorang pemuda sederhana bernama Raka. Raka hanyalah anak petani miskin. Ayahnya telah lama hilang, katanya, meninggal di hutan ketika Raka masih kecil. Ia tinggal bersama ibunya di rumah bambu tua di pinggir sawah, hidup dari hasil menanam padi dan beternak ayam. Namun, bagi orang-orang desa, Raka hanyalah bahan ejekan. Lihat tuh, Raka, anak pemalas yang tak punya masa depan. Ibunya saja tak bisa membanggakan apa-apa, bagaimana anaknya? Orang seperti dia cuma jadi beban. Setiap hari, Raka menelan hinaan tanpa membalas. Ia lebih memilih menolong orang diam-diam, mengangkat karung padi, memperbaiki saluran air, atau menjaga anak-anak kecil yang bermain di sawah. Tak ada yang tahu, di balik kesederhanaannya, Raka menyimpan mimpi besar, menjaga desanya, melindungi orang-orang yang bahkan tak pernah menghargainya. Suatu malam, langit berubah gelap pekat. Awan hitam berputar di atas hutan larangan. Petir menyambar, dan kabut kelam perlahan merayap ke desa. Dari arah hutan itu, muncullah segerombolan orang berwajah garang. Tubuh mereka dililit jimat, mata mereka merah seperti bara api. Mereka dipimpin oleh seseorang yang dikenal dalam cerita lama. Ki Jandaru, seorang pendekar hitam yang dahulu diusir karena mempelajari ilmu rawa iblis, ilmu yang mengikat jiwa manusia dengan roh jahat dari dunia lain. Ki Jandaru datang dengan satu tujuan, menguasai sumber mata air sakral, mata bayu langit. Dengan itu, ia bisa menguasai angin, badai, dan bahkan menundukkan alam. Malam itu, desa diserang tanpa ampun. Rumah-rumah terbakar, warga melarikan diri, dan tak ada yang berani melawan. Raka berlari menolong ibunya yang terjebak di rumah. Namun, ketika mencoba mengangkat reruntuhan, ibunya terluka parah. Dengan napas lemah, ia menggenggam tangan Raka dan berbisik, "Nak, dengarkan ibu, ayahmu bukan orang biasa. Ia penjaga mata air itu. Ia mengorbankan dirinya agar kekuatan itu tak jatuh ke tangan jahat. Sekarang, waktumu telah tiba." Ia menyerahkan sebuah kalung batu giok hijau yang memancarkan cahaya lembut. "Jaga ini, Raka, kalung ini akan membangunkan warisan darah ayahmu. Ingat, kebaikan sejati tak butuh pengakuan, tapi pengorbanan." Setelah mengucapkan itu, ibunya menutup mata, untuk selamanya. Raka berteriak keras. Tangisnya menggema di tengah hujan dan kobaran api. Hari-hari berikutnya, desa Rimbajaya seolah mati. Warga yang selamat mengungsi, ladang-ladang gosong, dan angin yang dulu lembut kini membawa aroma anyir kematian. Raka tinggal sendirian di gubuknya. Ia dihantui rasa bersalah, merasa gagal melindungi ibunya, gagal melindungi desanya. Namun, pada malam ketujuh setelah kematian ibunya, kalung giok itu berpendar lagi. Suara lembut terdengar di telinganya, suara ayahnya. "Raka, darah penjaga mengalir dalam dirimu. Bangkitlah, anakku, alam menunggumu." Tiba-tiba, hembusan angin kuat menyelimuti tubuhnya. Tanah bergetar, dan dari dalam tanah muncul bayangan seekor elang hijau besar, simbol roh leluhur Rimbajaya. Elang itu menatap Raka dan menunduk. "Wahai penjaga baru, waktumu telah tiba." Seketika, tubuh Raka diselimuti pusaran angin. Tatapannya berubah tajam, tubuhnya ringan, dan ia mulai mendengar bisikan daun, gemericik air, bahkan suara langkah hewan di kejauhan. Ia telah mewarisi ilmu bayu langit, warisan ayahnya, kekuatan untuk mengendalikan angin dan cahaya alam. Namun kekuatan itu tak bisa digunakan sembarangan. Ia harus melatihnya, menguasainya, dan menyatukannya dengan hati yang tenang. Raka memutuskan pergi ke hutan larangan, menuju tempat mata air sakral. Di sana, ia berharap menemukan jawaban dan kekuatan sejati. Selama 3 hari 3 malam ia berkelana di hutan. Ia menghadapi binatang buas, roh penjaga, dan ilusi yang diciptakan oleh sisa kekuatan hitam Ki Jandaru. Di malam ketiga, ia bertemu sosok tua berjubah putih, bermata tajam, guru langit wulung, sahabat lama ayahnya. "Akhirnya kau datang juga, Raka. Darah ayahmu tak akan padam. Tapi ingat, kekuatan tanpa kendali akan menelan pemiliknya sendiri." Di bawah bimbingan langit wulung, Raka berlatih selama berhari-hari. Ia belajar menenangkan jiwa,
menyeimbangkan nafas dengan angin, dan memahami kehendak alam. Setiap malam, ia berlatih di tepi air terjun, tubuhnya berputar di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Dan setiap pagi, ia menyalurkan kekuatannya untuk menyembuhkan hewan-hewan terluka di hutan. Hingga akhirnya, ia benar-benar siap. Sementara itu, di desa Rimbajaya, Ki Jandaru kembali datang. Ia berhasil menemukan mata air sakral, dan memulai ritual untuk menguasainya. Kabut hitam menyelimuti desa, tanaman layu, dan air sungai berubah pekat. Orang-orang yang dulu meremehkan Raka kini bersembunyi ketakutan. Tiba-tiba, dari arah gunung, terdengar suara petir menyambar langit. Hembusan angin kuat melanda desa. Kabut hitam terbelah, dan dari dalam cahaya hijau, muncul sosok berjubah hitam dengan kalung berpendar di dada Raka. Ki Jandaru, kau telah mencemari tanah leluhurku. Sekarang, aku yang akan mengakhiri semuanya. Ki Jandaru tertawa keras, suaranya bergema menakutkan. Hahaha, bocah hina sepertimu berani menantang aku. Lihatlah kekuatan iblis yang telah kupeluk. Langit mendadak gelap, ratusan makhluk hitam bermata merah muncul dari tanah, menyerang Raka dari segala arah. Namun Raka menutup mata, menenangkan diri, dan berbisik. Bayu langit, dengarkan aku. Angin berputar kencang, dedaunan berterbangan, dan tanah bergetar. Raka mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tubuhnya kini dikelilingi pusaran cahaya hijau. Jurus Bayu Rimba Agung. Seketika badai besar melanda, menyapu makhluk-makhluk hitam menjadi debu. Namun Ki Jandaru tidak tinggal diam. Ia memanggil roh iblis terbesar dari rawa, berbentuk raksasa hitam bersayap kelelawar. Pertarungan mereka mengguncang bumi, cahaya hijau dan energi hitam saling berbenturan. Pohon-pohon tumbang, batu terlempar ke udara, dan suara petir membelah langit. Ki Jandaru melepaskan serangan pamungkasnya, bayangan abadi rawa hitam. Namun Raka menutup mata, memusatkan seluruh tenaga di dalam dada. Ayah, ibu, berilah aku kekuatan. Ia mengangkat kedua tangannya, menciptakan pusaran cahaya yang menyatu dengan angin. Pusaran cahaya rimba bayu langit. Ledakan besar terjadi, suara badai menggelegar. Dalam sekejap, cahaya hijau menelan kegelapan. Ki Jandaru menjerit, tubuhnya hancur menjadi abu, dan roh iblisnya kembali ke alam kegelapan. Ketika kabut hilang, matahari muncul perlahan di ufuk timur. Burung-burung kembali berkicau, dan air sungai menjadi jernih seperti kaca. Raka berdiri di tepi mata air, tubuhnya penuh luka. Tapi wajahnya tenang, mata air kini bersinar indah, melambangkan keseimbangan yang telah kembali. Warga desa keluar dari persembunyian. Kepala desa mendekat, menunduk dalam-dalam. Raka, maafkan kami salah menilai. Kau bukan pemuda lemah, kau adalah penjaga sejati desa ini. Raka hanya tersenyum. Aku tidak menyelamatkan desa ini untuk diakui. Aku melakukannya karena ini rumahku, tempat ibuku, tempat ayahku, dan tempat semua kenangan. Ia kemudian memalingkan pandangan ke arah gunung. Tugasku sudah selesai, tapi penjagaan tak akan pernah berhenti. Setelah mengucapkan itu, Raka berjalan ke arah hutan, langkahnya perlahan hilang di balik pepohonan. Sejak hari itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Namun, setiap kali badai besar mendekati desa, angin lembut selalu datang lebih dulu, menenangkan pepohonan, menyingkirkan awan hitam, dan menjaga desa dari bencana. Warga percaya, itu adalah Raka, sang penjaga bayu langit, yang tak pernah benar-benar pergi. Kadang, orang yang paling diremehkan, justru menyimpan cahaya paling murni. Raka membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling tulus dalam melindungi. Karena pada akhirnya, pahlawan sejati lahir bukan dari pengakuan, tetapi dari pengorbanan.